Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Darussalam Losari TV dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi dalam acara Tawadu Tanya Jawab dengan Ustadz. Untuk tema kita kali ini, kita akan membahas tentang pernikahan. Ustadz, Assalamualaikum. Untuk tema kita kali ini, pernikahan, sebenarnya apa sih arti pernikahan secara harfiahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pemirsa pertemuan saya ini, jadi pernikahan atau nikah itu secara bahasa diambil dari syarat nikah. Lughatan yutlaqu ala ma'na al-ikhtilat wa ma'na dhamma. Secara harfiah atau bahasa itu bermakna ikhtilat, bercampur atau dom, mengumpulkan. Sedangkan secara istilah, nikah itu akdun wudi'a litamliki manafi'ul, suatu akad yang bertujuan untuk memiliki manfaat dalam pernikahan, seperti yang tadinya haram perzinahan menjadi halal bahkan berpahala. Itu nikah dalam istilah fikih, gitu, secara bahasa dan istilahnya. Terus hukum dasar menikah itu aslinya gimana sih, Pak? Sebelum masuk ke hukum, alangkah lebih baiknya kita dalil-dalilnya. Oh, nikah itu wajib apa sih? Itu semuanya ada yang dari Quran, ada dari hadis, ada. Quran ada hadis ya. Dalam Qurannya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Surat An-Nisa ayat ketiga. Nikahilah wanita yang kamu senangi, entah itu 2, 3 atau 4. Itu surat An-Nisa ayat ketiga. Jadi itu dalil secara Qurannya. Ada lagi di Quran surat An-Nur ayat 32. Waqihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Nikahilah orang-orang yang masih bujang, mereka-mereka yang soleh, entah itu dari budak atau budak wanita, jika mereka itu awalnya orang yang tidak punya, tapi insya Allah setelah pernikahan Allah menjadikan akan menjadi orang yang kaya. Itu janji Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Itu secara Al-Quran. Kemudian ada juga hadis dikatakan faman rohiba an sunnati falaysa minni. Yang kami ulangi, dalam hadis dikatakan faman rohiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah, barang siapa yang benci dengan sunnahku, yaitu pernikahan, maka bukan termasuk golonganku. Jadi pernikahan itu sunnah dari Nabi. Bahkan Rasul sendiri menganjurkan bagi para pemuda yang sudah mampu untuk menikah. Apa kata Rasulullah? Ya ma'syarul syabab, wahai orang-orang yang masih muda, para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Jika kalian sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena pernikahan itu bisa menjaga mata. Yang pertama. Yang kedua, wa ahsanu lil farji, dan bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu jar. Bagi siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka agar berpuasa, karena itu bisa menjadi benteng dari hawa nafsu. Ini mampu yang dimaksud itu mampu yang gimana? Mampu dalam hal seperti menafkahinya, ya seperti maharnya, nanti menafkahinya istrinya, Gitu. Jadi secara jasmani dan rohani berarti ya. Berarti tadi yang menurut Quran, jadi menikahlah
misalnya kamu akan mapan, jangan menunggu mapan baru menikah berarti ya. Ya, kebanyakan kita kan, nah kita bahkan orang tua Ya, itu sering nanti nunggu sukses dulu. ya. Kasihan anak sudah kebelet Takut nggak? dan takut dia nggak sudah minimal sudah ada biaya lah, tapi dilarang-larang. Akhirnya apa? Akhirnya haram dilakukan. Padahal jika orang tua itu mempermudah, yang haram-haram itu akan mudah dijauhi. Nah, terus ini masalah hukum dasar menikah itu gimana? Hukum asal dalam menikah itu mubah, Mubah. artinya boleh. Boleh ya? Tapi bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah muakkad, bisa makruh, dan juga bisa haram. Bisa wajib, bisa Sunnah, sunnah, bisa makruh, makruh, bisa haram. Ya. Ini kalau yang wajib yang gimana ya? Nah, kalau wajib itu enggak. Pertama, wajib itu yang seperti apa? Pertama, orangnya mampu untuk menikah secara jasmani dan rohani. Kemudian dia orangnya bisa menafkahi istri rohani dan jasmani, dan takut bila tidak menikah bisa melakukan perzinahan. Nah, maka itu wajib hukumnya. Karena apa? Wadzalika li anna siyanatu nafsi wa ifafiha anil harami wajib. Karena menjaga dirinya dan menjaga kehormatannya dari sesuatu yang haram itu wajib, maka wajib nikah. Nah, terus kalau Itu yang yang tadi yang haram itu, Yang haram sunnah dulu. ya sunnah, ya sunnah dulu ya. Iya. Yang sunnah gimana? Yang sunnah mampu, uangnya ada, orangnya sehat, tapi apa? Tapi dia tidak takut terjerumus ke dalam perzinahan. Jadi mampu tapi tidak takut terjerumus ke dalam perzinahan. Tidak kebelet banget lah, ya, ya. bisa nahan syahwat lah. Ya. Itu Yang sunnah ya. sunnah muakkad. Dianjurkan Selanjutnya yang makruh ya. makro. Sekarang kalau makro itu dianya ada beberapa contoh, tapi ini pendapat sebagian ulama ya. Sebagian ulama mengatakan makro hukumnya bagi mereka yang tidak membutuhkan nikah. Dia nggak pengen nikah, emang nggak pengen nikah dan emang nggak punya biaya juga. Nah itu makro. Nah, ada lagi yang mengatakan makro juga dia punya biaya, tapi ternyata punya penyakit seperti penyakit maaf gluten Ya. atau penyakit-penyakit yang sekiranya pernikahan itu nggak berjalan lancar. Itu Makruh. ada yang mengatakan itu. Sekarang yang haram, Haram ya. haram itu mungkin orangnya kaya, mampu secara jasmani dan rohani, cuman orangnya yang bolim. Bolim itu maksudnya gimana? Bolim itu menikah tapi dianya malah menganiaya istrinya, itu boleh. Atau menikah tapi dianya itu sama sekali nggak mengayomi istrinya, dibiarkanlah, itu boleh. Itu nggak boleh. Berarti tidak untuk tujuan beribadah ya. Iya, tujuannya cuma nggak foya-foya istri seperti dijadikan seperti tidak. Itulah itu Haram itu haram. Oh berarti hukum dasar nikah itu satu itu mubah ya. Ya. Tapi yang empat itu Kalau tidak ada sesuatu yang mewajibkan atau yang mengharamkan. baik pemirsa, hukum dasar menikah itu adalah mubah, tapi bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh dan juga bisa jadi haram. Penjelasannya tadi udah disampaikan sama narasumber kita. Selanjutnya ini kan masalah jodoh ini. Sebenarnya kriteria mencari jodoh menurut Islam gimana? Tadi kita sudah membahas pengertian nikah, kemudian hukum-hukum menikah, ya. Kemudian banyak para pemuda atau yang mau menikah itu kadang bingung mencari Banyak pertimbangan ya. pertimbangannya. Pertimbangan. Padahal Rasulullah sudah memberikan kita metode untuk mencari. Cara. Pertama, kalau seorang lelaki ingin mencari
seorang wanita itu kata Rasulullah di arba empat perkara. Lima liha pertama hartanya, wali hasabiha pekerjaannya, wali jamaliha kecantikannya, wali diniha agamanya. Tapi apa? Tapi utamakan agamanya. Nah, makanya dari itu kita bahas yang pertama. Yang pertama agamanya. Agamanya dulu ya. Nah, agamanya. Jika agamanya bagus, terima. Entah itu karena itu dia miskin atau enggak, pokoknya agamanya yang kita lihat. Kemudian kalau agamanya sudah bagus, mau kita punya banyak pilihan, oh ternyata semuanya itu santri, agamanya bagus, sholatnya rajin. Nah setelah itu kita pilih lagi Yang kedua, kecantikannya. karena Nah dari yang agamanya bagus ini, yang paling cantik mana? Sudah, mau cantik semua. Yang ketiga, wadu dan waludan, orangnya yang penuh kasih sayang. Kadang orang beragama cantik tapi tidak ada kasih sayangnya, ya kan? Itu jadi cari yang kasih sayang, kemudian yang sekiranya bisa mempunyai anak banyak. Taunya punya anak banyak gimana? Lihat dari ibunya, turunannya dari masalah. kakak adiknya, dari bibi-bibinya, anaknya banyak nggak? Kalau anaknya banyak berarti insya Allah Dilihat dari keluarganya dulu ya berarti. Dilihat dari keluarganya. Kemudian yang keempat, kalau bisa cari yang masih perawan. Karena Rasulullah sendiri menganjurkan agar mencari yang perawan, kecuali ada sebab-sebab tertentu. Tidak masalah, seperti sahabat ada yang menikahin sahabat, di sini dikatakan sahabat Jabir. Nah, sahabat Jabir itu Rasulullah berkata kepada beliau, "Halla tasawwajta bikron ala abaha wa tala abaka?" Kok kamu kok nggak nikah sama perawan, malah menikah sama janda? Kata Rasulullah, "Ini ya Rasulullah, sebenarnya saya itu punya adik. Kalau saya menikah dengan yang masih perawan atau masih kecil, nanti adik saya itu malah main-main. Makanya saya pilih yang sekiranya bisa mengayomi adik saya." Akhirnya Tidak ada masalah ya. nggak ada masalah. Jadi nggak masalah. Itu cara memilih seorang istri. Ada 4 berarti ya. Iya. Yang penting yang pertama itu yang penting agamanya itu. Agamanya dulu. Ada ulama yang mengatakan ya, harta, pekerjaan, cantik itu bernilai 0. Tapi kalau agama bernilai 1. Kalau cantik 0, harta 0, pekerjaan 0, tanpa ada agama akhirnya cuma 0 semua, berarti 0. Tapi kalau ada agamanya, agamanya bagus 1, tambah kecantikan tambah 0 1 10, tambah pekerjaan tambah 0 lagi 100, tambah lagi kekayaan 1000 itu. Ini ada agama. Kalau nasab nggak masuk. Asal bisa masuk. Iya. Turunan masuk. Iya, keturunan masuk. Makanya kebanyakan orang yang mohon maaf, orang kiai biasanya kan milihnya anak dia. Iya. Berarti tadi kriteria ada 4 ya Ustaz. Yang paling utama Iya. Tapi kebanyakan laki-laki itu memilih calon pasangan itu melihat dari fisik Ustaz. Misalnya Mbak Heno lah ya. Yang Tuhe atau gimana lah tuh, gimana kalau kayak gitu? nggak apa-apa, bener. Tapi ya emang tujuannya bagus. Biar apa? Biar betah di rumah Iya. atau biar nggak melirik wanita lain. Karena seorang istri itu bisa dididik. Yang penting dia cinta kepada kita, kita yang cinta kepada dia. Masalah agama bisa belajar bersama. Nah, itu. Tapi kalau ternyata pilih yang cantik tapi dianya nggak bisa diajak untuk belajar agama bareng-bareng, lebih baik cari yang lain. Bunga tak setangga, banyak bunga yang lain. Jadi tadi ada 4 ya. Agama, Agama, cantikan, cantikan, pekerjaan, pekerjaan, kemudian kekayaan. kekayaan. Baik pemirsa, kriteria mencari jodoh menurut Islam itu ada 4: agama, kecantikan, pekerjaan, dan apa lagi yang satu? Kekayaan. Kekayaan.
penjelasannya tadi udah disampaikan sama narasumber kita. Selanjutnya ini Ustaz, masalah belum yang itu, yang kalau saya wanita gimana cari laki-laki yang bagus itu. oh iya Nah, tadi kan ya harus buat cari laki-laki wanita. berarti ya. Iya. Saya untuk selanjutnya buat Iya. wanita ya. Nah, Kalau buat wanita nih gimana Ustaz? Kriterianya? pertama hampir sama, Sama. ya. Agama, Hampir sama, Sama seperti lah. tadi, tapi wamin ahamin hadil muwasafat mimma yang tak betul al khuluq wa din. Yang paling utama itu akhlaknya bagus, sopan santun, kemudian adab asor, dan agamanya juga bagus. Kalau punya suami sholatnya dingdong blong-blong. ya bagaimana memimpin, sedangkan dia sendiri memimpin dirinya sendiri nggak bisa, Bisa. ya kan? Seperti itu agamanya sama akhlaknya bagus, itu paling utama. Sisanya bisa dicari bersama-sama. Yang pokoknya diprioritaskan itu agamanya dulu ya. Iya. Terus selanjutnya nih Ustaz. Bentar, saya sampaikan hadis ya Iya. dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah idza khadaba ilaikum man tardawna nahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnah fil ard wa fasadun 'alim. Jika seorang laki-laki pemuda yang agamanya itu bagus dan akhlaknya juga bagus, maka nikahkanlah anak perempuan dengan laki-laki yang seperti itu. Jika tidak terjadi, maksudnya jika kamu tidak nikahkan dengan laki-laki itu, ditakutkan akan malah terjadi fitnah. Akhirnya fitnah di bumi akhirnya, dan keburukan akan terjadi. Karena banyak orang tua sekarang itu seakan-akan menjual anak perempuan. Yang uangnya banyak ya, yang menang. Iya. Itu sangat-sangat disayangkan. Zaman dahulu banyak kiai-kiai cerita atau orang-orang cerita itu kalau ada seorang lelaki mau melamar itu yang ditanya apa? Ngajinya udah sampai mana? Iya. Gitu. Apalagi sampai mana? Dulu. Gimana? Iya kan? Seperti itu. Tapi kalau sekarang kerja apa? Ya. Penghasilannya berapa? Udah berbalik sama sekali 180 derajat. Yang berhubungan sama duniawi ya. Duniawi. Beda sama dulu. Tanya sama orang-orang tua dulu seperti itu. Ngajinya, sholatnya gimana? Ada kebanggaan sendiri dalam membaca Al-Quran. Kalau bisa membaca Al-Quran, insya Allah lancar, pasti dinikahkan. Biasanya gitu dulu. Jadi seperti itu Bang. Nah, dan jika itu benar semata-mata dari Allah SWT, sudah ada yang salah, mohon untuk koreksinya agar kami juga tahu untuk memperbaiki diri. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa, demikian tadi penjelasan tentang hukum menikah dan tata cara mencari jodoh menurut Islam. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam acara Tawadu Tanya Jawab dengan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.